kalau dibukukan nanti bisa dibaca karena semua dapat 2 ya. Ini mungkin yang ada 200-an, kalau kurang amal soleh alias amsol, itu sih katanya amal soleh yang hadir. Bila belum dapat amal soleh mohon nanti bukunya disampaikan ke beliau. Ini saya tidak nyuruh, tidak minta tolong, tapi bentuk amal soleh. Soal kajian tentang apa maksud istilah amal soleh bisa dikaji dalam buku saya yang pertama, warnanya hijau. Itu yang milih cover juga bukan saya. Saya kutipkan Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i karya Imam Al-Baihaqi maupun karya Imam Ar-Razi yang juga dikutip dalam muqaddimah kitab Al-Majmu' Syarah kitab Al-Muhadzab karya Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan la ya'mulur rajul wa fi riwayatin la ya'mulur rijalu bid dunya illa bi arba'in bid diyanati wal amanati wasyiyanati war rozan. Kata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, tidaklah sempurna kemuliaan seseorang di kehidupan dunia ini kecuali dengan terpenuhnya 4 syarat atau 4 aspek. Yang pertama biddiyanati, dengan ketaatan beragama. Ketaatan beragamanya berkualitas, bukan hanya sekedar taat menjalankan ibadah 5 fardu kewajiban Islam, sholat, zakat, puasa, haji bagi yang termasuk syahadat. Tapi ketaatan menjalankan perintah ajaran agama itu dilaksanakan dengan berkualitas. Yang kedua, syarat kesempurnaan orang itu adalah wal amanati, amanat, bisa dipercaya. Kira-kira ini kita ya muhasabah, kita kan pendidikan ini intinya kan mendidik kita bareng-bareng. Nah yang ketiga itu wasyiyanati. Asyana itu menjaga diri dari segala keburukan, dari segala yang bisa merendahkan martabat manusia dan kemanusiaan. Nah ini penting. Nah yang keempat warozan, yaitu ketenangan, kebijaksanaan, dan sikap yang bijaksana, yang tenang dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan itu. Ditangani, dihadapi dengan cara sikap yang baik, sikap yang tenang, sikap yang bijaksana, bukan ditanggapi dengan cara-cara emosional, ya, bukan dengan cara-cara yang tergesa-gesa. Tadi Korek itu baca ayat surat apa tadi itu? Surat Al-Isra ya. Kalau tidak salah ayat 11. Maka al-insanu jahula. Jadi kalau salah-salah saya ini belum hafid ya. Dan juga belum profesor, kalau salah ya belum. Manusia itu jahul, penuh dengan ketergesa-gesaan. Jadi kalau tergesa-gesa ya tidak baik, tidak sejalan dengan syarat yang keempat yang disampaikan oleh Imam Syafi'i untuk orang hidup sempurna mulia itu. Di antara syaratnya yang keempat itu warozana, dalam menghadapi, menyikapi berbagai persoalan, termasuk menyikapi persoalan dan dinamika kontroversi yang berkaitan dengan rekan-rekan kita, saudara-saudara kita jamaah LDI, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Gimana cara kita menyikapinya? Apakah dengan emosional, tergesa-gesa, ya kan? Apakah dengan cara yang bijaksana, ketenangan, kemudian dengan cara kematangan sikap. Adalah di sana itu selain ketenangan, kebijaksanaan, dan kematangan sikap.
Apakah kita hidup menghadapi segala sesuatu dengan kematangan sikap atau istilah lainnya kebijaksanaan? Saya mencoba untuk menjadi orang yang bijaksana. Kalau orang Jawa bilang tidak selalu yang benar itu benar. Jadi saya ini sekaligus mengenalkan, saya ini Puja Kusuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Tempatnya di Kabupaten Tanggamus, daerah gunung. Saya itu di Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus, Pemekaran Lampung Selatan. Itu daerah gunung, kalau di Google Map itu warnanya hijau karena pohon-pohon gunung. Itu tempat saya. Tapi saya kemana-mana selalu belajar. Blitar dari 96, kemudian ke kiri sekitarnya ke Jombang. Dan kalau saya ingat karena ini Winsa, saya pernah ke sini terakhir sekitar tahun berapa, mungkin 2001, itu ketemu dengan almarhumlah Kiai yang pernah jadi direktur pasar jajanan, saya sampai lupa nama beliau, Prof. Syekhul Hadi Permono. Prof. Syekhul Hadi Permono, di waktu itu beliau jadi direktur pasar sarjana, karena saya sedang menyusun skripsi. Saya skripsinya itu membahas tentang talfiq manhaji. Jadi skripsi saya itu bahasanya sudah talfiq manhaji sebagai epistemologi jama'i usul fikih untuk pengembangan hukum Islam kontemporer. Itu skripsi saya. Bahasanya sudah talfiq. Dan saat itu yang salah satu referensi saya adalah karya beliau, karena beliau itu menulis buku tipis, walaupun tipis tapi bermanfaat. Itu tentang talfiq. Nah, saat saya kuliah juga saya presentasi yang diampu oleh beliau tafsir ahkam. Saya saat itu bikin makalah sampai saat ini tersimpan, itu satu-satunya makalah yang di print masih tersimpan. Itu pembahasan tentang sulh